Halo guys, welcome back to my channel. Selamat datang di segmen Kupas Tuntas Crypto by Henditan. Nah, jadi kali ini gue mau bahas salah satu koin meme ya yang lagi terkenal banget nih teman-teman. Ini koin meme yang ada di puncak sekarang ya, melebihi PP. Mungkin teman-teman juga udah tahu, yaitu koin Dog with Head ya. Dimana si Dog with Head ini akhirnya berhasil menyalip PP. Jadi PP sendiri kemarin adalah salah satu koin meme yang luar biasa naiknya tinggi sekali, tapi ternyata bisa disalip oleh Dog with Head ya. Dan buat teman-teman yang belum tahu Dog with Head ini apa, ya teman-teman harus bersiap dengan fundamentalnya yang menurut gua hampir tidak ada yang bagus ya. Mungkin teman-teman bisa lihat di sini yang sangat poin plus dari Dog with Head sendiri adalah coin market cap yang besar sekali, sudah masuk ke top 50 dan juga bahkan volume dalam 24 jam terakhir masuk ke ranking 15, artinya sangat-sangat tinggi ya teman-teman. Dimana teman-teman bisa lihat ya si Dog with Head ini sebenarnya koin apa sih dan kenapa bisa sampai senaik itu. Teman-teman bisa langsung buka websitenya di sini ya. Dimana di sini teman-teman bisa langsung lihat websitenya. Ya, Dog with Head ini ya semacam ya, weave isn't literally just a dog with a weave head. It's a symbol of progress for futuristic transaction, a beacon for those who think ahead. Jadi ya, walaupun memang sebenarnya memang ini adalah coin meme ya, I mean bro, it's literally dog with a head gitu ya, yang memang ini ada anjing, ada topinya, selesai gitu ya. Jadi gue sih bingungnya dengan si fundamentalnya. Memang di dunia cryptocurrency ini banyak sekali yang seperti ini ya, terutama untuk koin-koin meme yang memang biasanya sih pada awalnya tidak ada gunanya ya, tapi bisa saja menurut gue si Dog with Head ini bisa memiliki takdir yang sama seperti Doge ataupun Shiba Inu ya, yang mana katanya si Dog with Head ini adalah Shiba Inu killer. Nah, tapi kita nggak tahu juga sih kedepannya bagaimana. Tapi kalau kita lihat dari perkembangan awalnya ya teman-teman, di mana harga awalnya itu kan dia baru rilis itu Desember awal-awal ya, akhir Desember lah, dimana ketika dia naik harganya wah dari 0,1 sampai ke 4,4 dolar. Ini udah naik 4000% ya. Ini gila banget teman-teman dari harga awalnya. Dan apakah masih bisa naik lagi? Kalau gue lihat dari fundamentalnya sih, dari koin ini gunanya untuk apa sih sebenarnya masih belum jelas sih. Walaupun katanya Weave isn't just a cryptocurrency, it's a symbol of progress for futuristic transaction, a beacon for those who think ahead ya. Yang mana kita nggak tahu sebenarnya ini bagus atau enggak, tapi kalau dilihat dari komunitasnya 21.000 member dan juga 72.800 follower, menurut gua masih banyak sekali yang bisa dikembangkan dari Dog with Head ini ya. Jadi kita nggak bisa meremehkan si Dog with Head ini karena dengan fundamental yang menurut gue juga kurang jelas ya kegunaannya. Tapi gue yakin orang-orang yang masuk ke Dog with Head ini adalah orang-orang yang suka sekali berspekulasi, di mana antara uangnya jadi naga atau jadi cacing gitu. Karena si Dog with Head ini memang salah satu koin meme yang dibikin di Solana ya, di jaringan Solana, sehingga memang inilah yang menyebabkan harga Solana bisa naik tinggi sekali, karena banyak sekali koin meme yang naiknya sampai ribuan persen di sini ya. Selain Dog with Head juga banyak ya. Dan kalau kita lihat analisanya apakah Dog with Head ini bagus untuk holding jangka panjang, kalau gue lihat sih dari holdersnya nih teman-teman ada 110.000 orang ya. Menurut gue gila sih, ini banyak banget yang hold si Dog with Head ini. Jadi menurut gue si Dog with Head ini sebenarnya bisa sih jadi salah satu di dalam portofolio kita, cuman menurut gue jangan terlalu besar ya. Karena ya kita nggak ada yang tahu ini Dog with Head bisa turun jatuh banget atau naik tinggi banget, karena dia udah masuk ke dalam top 30 crypto coinmarketcap.com ya. Apakah dia masih bisa lebih tinggi lagi? Ya, bisa jadi mungkin ya. Kita coba lihat dari berita-berita yang rilis, di mana berita-berita yang rilis ini Dog with Head and road to $10. Jadi potensinya bisa sampai $10, di mana with price surpass $4 sekarang, memang di 4,22 dolar ya, 4,3 lah sekarang ya. Apakah bisa lebih tinggi lagi? Jujur aja gue juga cukup kaget ya, di mana Dog with Head pelan-pelan menyalip PP, lalu sekarang tinggal Shiba Inu dan juga Dogecoin. Nah sekarang kalau kita bandingkan si Dog with Head ini dengan Shiba Inu aja ya, misal disamakan saja sih coin market cap-nya, kita coba lihat harganya bisa naik sampai berapa ya.
Nah, ini dia Shiba Inu. Nah, kalau kita lihat jika si WIF ini disamakan market cap-nya dengan Shiba Inu, maka potensi kenaikannya ternyata menurut gua masih bisa naik sampai 4 kali lipat berdasarkan dari market cap off-nya. Nah, berarti menurut gua potensi kenaikannya masih bisa sampai lumayan banyak ya, 400% nih. Itu kalau dia naik sampai ke top 11 atau market cap-nya sama dengan Shiba Inu ya. Which is kita nggak pernah tahu apakah ini bisa terjadi atau enggak. Tapi kalau misalnya kita lihat dari prediksi jangka pendeknya, ya diprediksinya sampai ke $5 aja gitu dari beberapa prediksi yang lain. Can it surge above $5 before the Q1 close gitu. Jadi di kuartal 1 ini ya targetnya minimal WIF bisa lebih dari 5 deh. Baru setelah itu kemungkinan bisa pump lagi sampai ke $18. Nah, coba kalau kita lihat grafiknya, memang kalau dari grafiknya juga tidak ada yang signifikan ya teman-teman. Dimana ya udah naik tinggi, koreksi, turun lagi ya teman-teman. Nah, kalau kita lihat koreksinya itu bisa sampai ke berapa persen nih ya dari kemarin, ya bisa sampai Fibonacci retracement. Nah, kalau misalnya ternyata sekarang DocuFed mengalami koreksi juga, maka area pembelian yang terbaik adalah ya di daerah yang sama, daerah $3 sampai $3,3 ya. Kalau gue sih juga kemungkinan kalau mau isi muatan di mana namanya di DocuFed, ya gue akan tunggu sampai ke area ini ya teman-teman. Nah, tapi balik lagi kita nggak ada yang tahu apakah dia bisa turun sampai ke area ini terus naik ataukah dia akan turun terus. Ya kembali lagi kita harus pantau si fundamentalnya. Gue sih berharap kita bisa dapat antrian yang baik di WIFHEAD ini. Ya moga-moga ya siapa tahu bisa jadi naga ya di sini. Tapi balik lagi buat teman-teman yang memang mau invest di WIFHEAD, teman-teman silahkan do your own research ya, dimana apalagi ini adalah salah satu koin yang menurut gue risikonya tinggi tapi juga bisa mendatangkan reward yang tinggi juga. Nah, buat teman-teman yang ingin update seperti ini, jangan lupa untuk masuk ke grup Crypto Hack ya teman-teman, di mana di sini ada Telegram channelnya, ada Telegram grupnya, dan juga ada Discordnya. Silakan teman-teman join supaya teman-teman bisa mendapatkan update terbaru soal cryptocurrency ataupun token-token yang teman-teman ingin pantau. Oke, itu aja sih yang bisa gue sampaikan. Sekali lagi, ini adalah video edukasi dan ini bukan saran investasi. Teman-teman harus melakukan riset terlebih dahulu ya, apalagi dengan koin-koin seperti ini ya teman-teman. Oke, itu aja bisa gue sampaikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.